Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai survei kitab sejarah, yang pertama dari kitab Yosua dan yang kedua dari 1 dan 2 Raja-Raja, yang disusun oleh 1. Esti Arwan, 2. Engel Pahabol, 3. Putri Regina Ayu Prayoga, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, tahun 2020-2021. Pendahuluan. 1. Latar belakang kitab Yosua. Kitab Yosua merupakan kelanjutan sejarah Pentateuk. Kitab Yosua mencatat peristiwa Israel menyeberangi Sungai Yordan memasuki Kanaan setelah Musa wafat, dan juga penaklukan dan penetapan ke-12 suku Israel di Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Tanggal Alkitabiah untuk masuknya Israel ke Kanaan adalah sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab ini meliputi 25-30 tahun selanjutnya dalam sejarah Israel, mengisahkan bagaimana Allah memberikan kepada Israel negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberi kepada nenek moyang mereka. Yosua 21 ayat 43. Sudah sepantasnya kitab ini dinamakan menurut tokoh utama yang dimainkan peranan utama selaku pemimpin yang ditetapkan Allah sepanjang kitab ini. Sejarah pribadi Yosua mempersiapkannya dengan baik untuk menjadi pemimpin penaklukan. Yosua yang hidup pada akhir masa penindasan Israel di Mesir menyaksikan 10 tulah hukum Paskah pertama, penyeberangan ajaib Laut Merah, dan tanda-tanda dan hukum-hukum adik odrati sepanjang perjalanan Israel di padang gurun. Ia menjadi panglima perang di bawah Musa, dan dalam perang melawan suku Amalek tidak lama sesudah meninggalkan Mesir. Keluaran 17 ayat 8-16. Dan hanya ia sendiri yang menyertai Musa naik ke Gunung Sinai ketika Allah memberikan ke-10 hukum. Keluaran 24 ayat 12-18. Sebagai pembantu Musa, Yosua menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Allah dengan seiring kali berada di hadapan Allah untuk jangka waktu yang lama. Keluaran 33 ayat 11. Dialah orang yang sangat menghargai kehadiran Allah yang kudus. Ia pasti belajar banyak dari Musa, penasehat dan pembimbingnya yang dipercayai, tentang cara-cara Allah dan kesulitan menurut umat itu. Di Kadesi, Yosua menjadi salah seorang dari 12 mata-mata yang mengintai negeri Kanaan. Bersama Kaleb, ia dengan gigih menolak laporan ketidakpercayaan 10 mata-mata yang lain. Bilangan 14 ayat 1-45. Bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua sudah menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman, bervisi, memiliki keberanian, setia, taat dan sungguh-sungguh tekun berdoa dan mengabdi kepada Allah dan firman-Nya. Pada saat ia dipilih sebagai pengganti Musa, ia merupakan orang yang penuh roh. Bilangan 27 ayat 18, Ulangan 34 ayat 9. Tradisi Yunani menyebutkan Yosua sebagai penulis kitab ini. 2 kali kitab ini menyebutkan bahwa Yosua menulis kitab ini. Yosua 18 ayat 9, Yosua 24 ayat 26. Bukti dari dalam Alkitab ini dengan kuat menunjukkan bahwa penulisnya telah menyaksikan sendiri penaklukan Kanaan. Kita dalam Yosua 5 ayat 6. Perhatikan bahwa Rahab masih hidup ketika menulis penulisan kitab ini. Yosua 6 ayat 25.
bagian-bagian yang ditambah setelah Yosua wafat, misalnya Yosua 15 ayat 13-17, Hakim-Hakim 1 ayat 9-13, Yosua 24 ayat 29-33. Mungkin ditulis oleh salah seorang tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Yosua 24 ayat 31. Yosua wafat sekitar tahun 1375 sebelum Masehi ketika berusia 100 tahun. Yosua 24 ayat 29. Yang kedua, penulisan dan tahun penulis kitab Yosua. Penulis Yosua, tema menaklukkan Kanaan. Tanggal penulisan abad ke-14 sebelum Masehi. 3. Kronologis kitab Yosua. Yosua bin Nun adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa dan yang membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Menurut catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, sebelumnya ia adalah pembantu Musa dan menjadi salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat tanah Kanaan. Bilangan 13. Ia merupakan tokoh utama dalam kitab Yosua. Nama sebenarnya ialah Hosea bin Nun dari suku Efraim, tetapi Musa memanggilnya Yehosua atau Yosua. Bilangan 13 ayat 16 yang kemudian lebih umum dipakai. Kakeknya Elisama bin Amihud, 1 Tawarik 7 ayat 26-27. Hidup sesaman dengan Musa. Bilangan 1 ayat 10 dan berkedudukan sebagai pemimpin Bani Efraim. Bilangan 2 ayat 18. Bilangan 7 ayat 48. Bilangan 10 ayat 22. Yosua dilahirkan di Mesir sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan meninggal di tanah Kanaan setelah mengatur berbagai tanah untuk setiap suku bersama Imam Eliasar. Diduga sebaya dengan Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda yang juga salah seorang pengintai. Flavius Josephus mencatat bahwa Yosua mati 20 tahun setelah memasuki dan merebut tanah Kanaan atau di akhir zaman perunggu. Menurut Yosua 24 ayat 29, Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Nama Yosua pertama kali disebut di Alkitab dalam kitab Keluaran pasal 17. 4. Ciri khas dan tema pokok. Ciri khas, tujuan, ciri utama menandai kitab Yosua. 1. Kitab ini menjadi kitab sejarah pertama yang melukiskan sejarah Israel sebagai bangsa di Palestina. Yang kedua, kitab Yosua memberikan pengetahuan banyak tentang kehebatan hidup Yosua selaku pilihan Allah untuk menyelesaikan tugas Musa. Tugasnya ialah menegakkan Israel sebagai umat perjanjian di tanah perjanjian. Yang ketiga, kitab ini mencatat banyak sekali mujizat ilahi demi Israel. 2 yang paling menakjubkan ialah kejatuhan Yeriko pasal 6, Yosua 6 ayat 1-27, dan perpanjangan waktu siang hari pada saat pertempuran di Gibeon pasal 10, Yosua 10 ayat 1-43. Yang keempat, inilah kitab PL terkemuka yang menggambarkan konsep perang suci sebagai suatu tugas khusus dan terbatas yang ditetapkan Allah di dalam konteks sejarah keselamatan. Yang kelima, kitab ini menekankan 3 kebenaran akrab mengenai hubungan Allah dengan umat perjanjiannya, kesetiaannya, kekudusannya, dan keselamatannya. Yang keenam, kitab ini menekankan pentingnya mempertahankan warisan tindakan-tindakan penyelamatan Allah demi umatnya dan pentingnya melestarikan warisan tersebut dari angkatan ke angkatan.
Yang ketujuh, kisah panjang dalam kitab ini mengenai pelanggaran Aha dan hukumannya. Pasal 7, Yosua 7 ayat 1-26. Bersama dengan berbagai nasihat, peringatan, dan hukum lainnya, menekankan pentingnya takut akan Tuhan di dalam hati umat Allah. Penggenapan dalam Perjanjian Baru. Nama Yehosua atau Yeshua adalah nama Ibrani yang sepadan dengan Yosua dalam PB Yosua 1 ayat 1 atau Yosua 1 ayat 1. Di dalam peranan menuntun Israel memasuki tanah perjanjian, Yosua menjadi lambang PL dari Yesus yang berperan untuk membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ibrani 2 ayat 10, Ibrani 4 ayat 1-13, 2 Korintus 2 ayat 14. Juga sebagaimana Yosua yang pertama menggunakan pedang hukum Allah yang dahsyat dan penaklukan. Demikian pula Yosua kedua akan menggunakannya dalam penaklukan atas bangsa-bangsa pada akhir sejarah. Wahyu 19 ayat 11-16. Tema pokok. Kitab Yosua mengandung sejarah bangsa Israel sejak masa kematian Musa hingga masa kematian Yosua. Pembagian tanah kepada suku-suku Israel, menetapkan kota-kota perlindungan, penyediaan kebutuhan untuk suku Lewi pasal 13-22, dan pengiriman suku-suku di sebelah timur ke tempat tinggal mereka. Yang kelima, kajian atau pendapat para ahli atas tema-tema pokok tersebut. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja. Penulis tidak dikenal. Tema Raja-Raja Israel dan Yehuda. Tanggal penulisan sekitar 560 sampai 550 sebelum Masehi. Latar belakang 1 dan 2 Raja-Raja langsung melanjutkan sejarah yang tercatat dalam 1 dan 2 Samuel. Keempat kitab ini secara selektif meliputi seluruh sejarah para raja Israel dan Yehuda sekitar tahun 1050 sampai 586 sebelum Masehi. 1 dan 2 Raja-Raja secara kronologis meliputi 4 abad sejarah tersebut, sejak masa Raja Salomo 970 sebelum Masehi hingga masa pembuangan ke Babel 586 sebelum Masehi. 1 Raja-Raja sendiri meliputi sekitar 120 tahun masa pemerintahan Salomo selama 40 tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi, dan sekitar 80 tahun sejarah kerajaan yang terpecah sekitar 930 sampai 852 sebelum Masehi. 1 dan 2 Raja-Raja bermula menjadi satu kitab dalam Perjanjian Lama Ibrani. Oleh karena itu, masalah kepenulisan berkaitan dengan keduanya sebagai satu kitab. Peristiwa terakhir yang tercatat 2 Raja-Raja 25-27 ialah pembebasan Raja Yoyahin dari penjara Babel sekitar 560 sebelum Masehi. Oleh karena itu, 1 dan 2 Raja-Raja secara lengkap mungkin tertulis dalam dasawarsa 560 sampai 550 sebelum Masehi. Meskipun penulisnya tidak disebutkan, jelaslah dia seorang nabi, merangkap sejarawan yang terilhami untuk menafsirkan pemerintahan semua raja Israel dan Yehuda dipandang dari sudut perjanjian Allah dengan bangsa Ibrani.
Jelas pula bahwa penulis mempergunakan beberapa sumber masukan kitab Riwayat Salomo, 1 Raja-Raja 11 ayat 41, kitab Sejarah Raja-Raja Israel 1 Raja-Raja 14 ayat 19, kitab Sejarah Raja-Raja Yehuda 1 Raja-Raja 14 ayat 29. Sumber-sumber tertulis ini mungkin adalah catatan yang dibuat oleh para nabi dan bukan dokumen negara yang resmi. Mungkin juga penulis memeriksa tulisan nabi-nabi lain seperti yang tercantum dalam 1 Tawarik 29 ayat 29 untuk mendapat gambaran ikhtisar tentang raja-raja Israel dan Yehuda. Tujuan 1 dan 2 Raja-Raja ditulis untuk memberikan kepada orang Ibrani dalam pembuangan di Babel suatu penafsiran yang bersifat nubuat tentang sejarah mereka supaya dapat memahami mengapa bangsa itu terpecah pada tahun 930 sebelum Masehi, mengapa kerajaan Israel di utara jatuh pada tahun 722 sebelum Masehi, dan mengapa kerajaan Daud dan Yerusalem jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Penulis menekankan bahwa perpecahan kerajaan serta keruntuhan Israel dan Yehuda adalah akibat langsung yang tidak dapat dielakkan dari penyembahan berhala dan ketidakbenaran para raja dan bangsa itu. Secara keseluruhan, mengingat itu, penulis mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan setiap raja sesuai dengan kesetiaan atau ketidaksetiaannya terhadap Allah dan perjanjian. Adapun juga keberhasilan politik dan ekonomi yang telah dicapai seorang raja, ia dinyatakan gagal apabila ia tidak mendukung perjanjian itu. Pemahaman yang bersifat nubuat ini disajikan agar semua orang buangan untuk selamanya akan meninggalkan penyembahan berhala, berbalik kepada Allah dan menaati perintah-perintahnya hingga angkatan-angkatan selanjutnya. Survei 1 Raja-Raja terbagi atas 2 bagian utama. Pembagian pertama menguraikan masa pemerintahan Raja Salomo pasal 1 sampai 11, 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 11 ayat 43. Pasal-pasal yang pertama menerangkan situasi ketika Salomo dinobatkan menjadi raja. Pasal 1 sampai 2, 1 Raja-Raja 1 sampai 2 ayat 46, dan permohonannya akan hikmat yang datangnya ia dapatkan bangsa itu. Pasal 3, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 28. 7 pasal selanjutnya menguraikan perkembangan Salomo sampai pada tokoh dunia dan puncak kemakmuran, kedamaian, kekuasaan, dan kemuliaan Israel, semuanya selama 20 tahun pertama dari masa pemerintahan Salomo. Dalam kurun waktu ini Salomo mendirikan dan menghabiskan bait suci di Yerusalem. Pasal 6 8 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38, 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 66. Pasal 11 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 43 menguraikan 20 tahun kedua pemerintahan Salomo, tahun-tahun pemuasan menurut suka hatinya, poligami dan menyolok penyembahan berhala, dan pengiksaan dasar-dasar bangsa tersebut. Pada saat kematiannya, bibit-bibit perpecahan dan kemerosotan kerajaan itu telah ditaburkan. Bagian kedua menguraikan perpecahan kerajaan di bawah pemerintahan putra Salomo, Rehabeam,
dan masa 80 tahun berikutnya dengan kemunduran rohani dan politik kedua kerajaan di bawah pemerintahan dinasti rajanya sendiri-sendiri. Pasal 12 sampai 22 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 22 ayat 54. Tokoh-tokoh utama di bagian kedua ini ialah Raja Rehabeam dari selatan dan Yerobeam dari kerajaan utara. Raja Ahab dan istrinya yang jahat Isabel utara dan Nabi Elia utara. Ciri khas 4. Ciri utama menandai kitab ini. Kitab ini memperkenalkan para nabi sebagai wakil dan juru bicara Allah kepada Raja Israel dan Yehuda. Misalnya Ahia 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 40, 1 Raja-Raja 4 ayat 5 sampai 18, Semaya 1 Raja-Raja 12 ayat 22 sampai 24, Mika 1 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 28, dan khususnya Elia pasal 17 sampai 19, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 19 ayat 21. Kitab ini menekankan nubuat dan penggenapan di dalam sejarah para raja. Berkali-kali nubuat tertentu yang ditulis dinyatakan sebagai sudah tergenapi. Misalnya 2 Samuel pasal 7 ayat 13 dengan 1 Raja-Raja 8 ayat 20, 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 39, dan 1 Raja-Raja 12 ayat 15, 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 34, dengan 2 Raja-Raja 23 ayat 16 sampai 18. Kitab ini berisi banyak kisah Alkitab yang terkenal. Misalnya Hikmat Salomo pasal 3 sampai 4, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 4 ayat 34. Penulisan kitab suci pasal 8, 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 66. Kunjungan Ratu Sheba ke Yerusalem pasal 10 ayat 1, 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Pelayanan Elia, khususnya bentrokannya dengan Balisme di Gunung Karmel pasal 18, 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Kitab ini mencakup data kronologis yang banyak mengenai raja-raja Israel dan Yehuda yang seringkali sulit diserentakkan. Akan tetapi sebagian besar persoalan dipecahkan dengan memuaskan bila mengerti ada kemungkinan terjadi tumpang tindih masa pemerintahan bersama seorang putra dengan ayahnya, dan cara yang berbeda dengan menentukan awal pemerintahan seorang raja. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih.